Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Darti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan melakukan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Kepala Sekolah TK Mawar Indah Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Panise. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Panise? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan agar kita semua mendampingi anak-anak di sekolah. Saya boleh minta waktunya sebentar, Bu Panise? Oke. Di sini saya akan melakukan wawancara percakapan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, Bu Panise, saya mau menanyakan selama ini bagaimana Ibu Panise dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Begitu, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya bisa mencoba menjawab ya, Bu. Ya. Selama ini sebagai seorang kepala sekolah, saya melihat hal itu bahwa kasus dilema etika itu di mana ini merupakan keadaan yang harus memilih dan memutuskan antara dua permasalahan yang kedua belah itu sama-sama benar, tetapi tetap bertentangan seperti itu ya. Sedangkan rujukan moral itu adalah keadaan di mana harus mengambil keputusan antara benar dan salah seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Yang selanjutnya itu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu, Bu? Sebelumnya sebelum mengambil keputusan dalam situasi dilema etika itu terlebih dahulu perlu kita lakukan adalah mengumpulkan fakta. Jadi tidak semata-mata kita harus segera mengambil keputusan, itu tidak. Tapi kita harus memerlukan pengambilan, mencari fakta tentang penyebab hal tersebut apa, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kita kemudian menganalisa, membuat bagaimana cara mencari solusi yang benar, membuat keputusan dan merefleksi hasil keputusan tersebut seperti itu. Oh, harus mengumpulkan fakta-fakta dulu, Bu. Ya. Selanjutnya pasti kan ada langkah-langkahnya, Bu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau untuk langkah-langkah yang dilakukan itu tadi seperti yang saya kemukakan, itu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, terus kemudian kita menganalisis dari fakta yang kita ambil, kemudian membuat solusi dan memutuskan solusi tersebut, bagaimana kemudian merefleksi keputusan itu sehingga kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Bagus sekali, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Panise anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk hal-hal efektif dalam mengambil keputusan itu saya rasa kasus dilema etika itu adalah dengan mengkaji kembali siapa saja yang terlibat dan sifatnya mendesak atau tidak seperti itu. Jadi kita perlu mencari hal yang penting dulu seperti apa. Begitu ya, Bu. Selanjutnya, Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau untuk hal-hal efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan mengkaji kembali siapa saja yang terlibat tadi ya, kemudian sifatnya mendesak atau tidak seperti itu. Jadi kita perlu mengutamakan yang terpenting dahulu selang itu supaya tidak merugikan salah satu pihak seperti itu. Jadi perlu kita pertimbangkan orang-orang yang terlibat dalam terjadinya dilema etika. Sekali, Bu, jawabannya. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Panise langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini?
untuk kasus semacam itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Kalau untuk dilema etika, masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang diprioritaskan serta terkait dengan peraturan dan norma yang harus ditaati. Jadi untuk jadwal itu, untuk penjadwalan itu kan sesuatu yang bukan, itu kan seperti kasus dalam sekolah. Jadi kan tidak setiap bisa ditentukan kapan munculnya. Jadi kalau untuk jadwal itu saya rasa tidak bisa kita susun, tetapi kita perlu pertimbangkan sebaik mungkin seperti itu. Berarti perlu pertimbangan Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Panise dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Mungkin ada ya? Kalau untuk seseorang itu, karena kita itu adalah seorang pemimpin, jadi tentunya saja kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sendiri seperti itu. Jadi tetap kita memerlukan seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti itu adalah kita memerlukan orang-orang yang profesional yang mampu menerima keputusan yang kita tentukan seperti itu. Berarti kita mempertimbangkan orang-orang yang profesional tadi ya. Kemudian selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran tersebut, apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Bu Panise mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bu? Ya, untuk pembelajaran yang dapat saya ambil adalah sebelum mengambil keputusan harus kita perlu menganalisa dengan baik dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat harus bisa menerima keputusan yang kita laksanakan, keputusan yang ditetapkan tersebut. Jadi supaya kita tidak sampai merugikan salah satu pihak seperti itu. Jadi keputusan bisa enak dirasakan untuk semua orang yang terlibat dalam kasus dilema etika. Jadi Bu Panise, terima kasih. Saya sangat puas sekali dengan jawaban-jawaban Ibu tentang kasus dilema etika. Demikian Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Begitu ya Bu. Demikianlah percakapan wawancara dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Darti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan melakukan wawancara pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Ibu Maryanti, Kepala Sekolah TK Menur 2 Kecamatan Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum Bu Maryanti. Selamat pagi Bu Maryanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maryanti? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mendampingi anak-anak di sekolah. Saya boleh minta waktunya sebentar Bu? Ya, di sini saya akan melakukan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya Bu. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu Maryanti mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Gimana Bu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan benar. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Maryanti yang Bu Maryanti pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian mempertimbangkan secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut tidak merugikan pihak lain.
Gitu ya Bun, bagus sekali. Kemudian Bun, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda Ibu lakukan selama ini? Ya, baik Bu Darti. Langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, siapa saja yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan solusi yang Oke, gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, pasti ada hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Kira-kira apa saja ya Bu hal-hal tersebut itu? saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya dengan menyesuaikan dengan peraturan atau norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum. Oke, gitu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang masing-masing benar di posisinya. Dalam mengambil keputusan hendaknya dapat diterima kedua belah pihak atau tidak merugikan salah satu pihak. Oke, benar. Makanya ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah Bu Maryanti memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apabila Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Baik, untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Namun apabila masalah terasa agak berat, maka saya mengambil keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dan musyawarah bersama rekan. Oke, itu dia Bu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Maryanti dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, saya selalu mengajak seluruh warga sekolah sampai dengan orang tua atau wali murid, sehingga kami memperoleh beberapa alternatif solusi. Oke, kemudian Bu selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema itu apa Bu? Pelajaran yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih dewasa dan bijak dalam mengambil solusi dari suatu permasalahan. Oke, begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Maryanti. Saya puas sekali dengan jawaban Ibu. Semoga bermanfaat. Demikianlah percakapan kami bersama Ibu Kepala Sekolah TK Manado 2 dalam wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.